Halo Ebolers, kita kembali lagi dalam podcast diving dan kita masih dalam suasana panas di sini. Karena baru saja pelatih kesayangan kita semua. Lu sayang gak Pak Sintayong? Sayang gak? Lu sayang gak? Nah, baru saja didepak sama PSSI. Jadi setelah ada rapat exco, semuanya sepakat untuk mendepak Sintayong dan menggantinya dengan pelatih dari Belanda. Dan gue sebagai host di sini, Danes Jenggot pastinya, dan gue ditemani sama dua narasumber. Iya, biasanya nih ada biasanya Sandi Keribo ya kan. Biasanya cuma gua, Danes sama Gary. Iya, kadang-kadang Sandi Keribo masuk atau Tama ya kan. Sekarang ada Super Sub. Wajah baru nih, Ada wajah baru, namanya si Alfa, betul. Alfa Rizky ya? Alfa Rizi. Oh, bukan Alfamart ya? Bukan dong. Ya, ini salah satu jurnalis dari Tribun Network. Nah, dan satu lagi udah jelas, Hadi. Nah, ini betul-betul berita yang mengagetkan tapi nggak mengagetkan juga ya, karena kita udah dapat kisi-kisi pemecatan STY itu sejak jauh-jauh hari. Betul. Apalagi tuh Tosport udah ngebahas dan akhirnya bener dieksekusi di hari Minggu ya? Minggu apa Senin? Minggu rame di media lokal. Senin dieksekusi. Nah, menurut lo berdua nih, tepat gak sih mecat Sintayong di masa seperti ini gitu? Kita coba langsung ke Alfa dulu. Pak, gimana Pak? Kalau untuk sekarang tuh maksudnya dalam perebutan tiket putaran Betul. ketiga ya. Bukan masalah waktu pemilihannya setelah Natal gitu, bukan kan? Ya kalau untuk perebutan tiket putaran ketiga sih menurut gue kurang tepat lah ya, karena memang momentumnya lagi bagus karena habis menang lawan Arab Saudi dan publik kan bisa menilai mungkin peluang menangnya itu di match selanjutnya besar ya, apalagi ngelawan Bahrain Cina di sini kan ya. Walaupun kita away dulu lawan Australia, tapi kan publik kayaknya memang nilai bisa mencuri poin gitu di Australia. Dan justru pelatihnya diganti gitu dan sentimennya jadi berubah gitu menurut gue ya. Tapi kan kita ngeliat dulu ke belakang nih. Maksud gue ada sangkut pautnya nggak sih sama AFF yang tiba-tiba si Sintayong itu bawa tim yang U22, bawa senior sebegitu apa sih? Bilang piala Ciki buat AFF tuh menurut lu gimana? Jadi kayaknya ada sangkut pautnya dengan pemecatan STY kah? Nah iya. Tapi kalau menurut gue pribadi kayaknya nggak ada sangkut pautnya sama AFF ya, karena memang kalau AFF kan memang udah, kalau nggak salah itu dari tahun lalu Pak Erik tuh udah ngomong kalau ini bakal jadi ajang buat persiapan buat SEA Games ya. Jadi nggak kaget lah kalau yang dipanggil pemain-pemain muda gitu. Tapi yang bikin kaget adalah mungkin gimana cara bermainnya yang ternyata di bawah ekspektasi orang mungkin. Kalau menurut gue sih itu orang kaget gitu dan kegagalan di AFF yang nggak bisa jadi alasan untuk pemecatan juga, tapi, karena memang skuadnya beda. Tapi menurut gue, bukan menurut gue ya, tapi memang sebetulnya kan Pak Erik juga sudah berstatement. Itu sejak kalah lawan Cina, itu kan udah ada wacana pemecatan itu. Kalau nggak salah isi preskon kayak gitu ya. Gue nggak datang kebetulan kan. Iya. Itu isi preskon kayak gitu. Jadi menurut gue sih AFF cuma ini doang. Ibaratnya ini minyaknya udah ada semua nih. Bensinnya disiram semua. Kegagalan di AFF cuma koreknya doang, bus. Akhirnya kebakar. Nah. Menurut lo bukan waktu yang tepat untuk mengecat Sintayong di pas lagi kita hitung berapa? 2 bulan lagi ya main lagi ya? Iya, 2 bulan lagi. Berarti Maret. Pas bulan puasa ya? Iya, bulan puasa. Bulan puasa bener. Pas bulan puasa ke Australia, men. Oh iya, benar. Tapi dari kita hitung mundur ya. Berarti 5 tahun nih perjalanan Sintayong di timnas Indonesia. Menurut lu, Pak, dengan perjalanan yang seperti ini, dengan tiba-tiba pemecatan seperti ini, layak Sintayong sih dapat hal yang seperti kita kagetin ini. Tapi kalau untuk kalau konteksnya dipecatnya sekarang itu ya menurut gue nggak pantas lah ya dengan apa yang legacy yang udah dia kasih ke timnas setelah kan lumayan banyak kayak walaupun bukan membawa gelar juara semata gitu. Ada beberapa catatan yang menarik lah kayak masuk 16 besar Piala Asia. Pasti. Gitu. Terus bawa U23. Pertama kali lolos dari babak knockout loh itu. Bener.
Terus masuk. Baru 2-3 hampir Kok ke Olimpiade. lolos dari babak knockout maksudnya lolos dari babak grup ke knockout. Ke knockout. Nah, iya itu baru pertama. Oh ya cukup banyak lah catatan-catatan yang menarik gitu. Tapi harusnya dia bisa menyelesaikan tugas dia setelah setidaknya sampai putaran ketiga selesai gitu. Jadi gue sih. Iya bener. Gue jadi kalau gue emang sepakat sama Alfa ya karena menurut gue emang harusnya sih Sintayong ini dibiarin kelar dulu. Tunggu dulu lah sampai Iya. Tunggu dulu sampai putaran ketiga. Iya. Nanti kalau berhasil masuk ke putaran 4 atau lolos langsung ke Piala Dunia, nah itu baru terserah PSSI. Iya. Baru terserah PSSI. Nah, gitu. Tapi gue sebenarnya sempat waktu beberapa sebelum kita ngobrol kayak gini nih, gue beberapa kali waktu gue ngobrol sama Tama kalau nggak salah, kayaknya emang gue sempat mikir ya, pikiran jahat aja ya. Ini AFF bakal jadi penilaian terakhir Sintayong nih menurut gua. Iya. Menurut gua waktu itu. Tapi ketika dia bawa tim U22 kayaknya nggak mungkin nih. Nah, iya. Karena memang nggak dikasih target untuk juara. Karena memang buat masukin pemain-pemain muda ini dapat jam terbang buat ke SEA Games juga, persiapan juga kan. Nah tiba-tiba dapat kabar kayak gini, wah gila gue. Enggak, jadi gue pikir gini loh. Gue sempat waktu itu kan sempat ngisi live reaction tuh Indonesia lawan Arab di sebuah stasiun TV lah. Ya, tahu gua itu di YouTube-nya, ya. Waktu itu gue bilang, penentuan Sintayong itu pertama ada di Arab Saudi, terus AFF. Nah. Jadi gini, kalau lawan Arab Saudi berhasil, hasil AFF gue pikir gak akan berpengaruh apa-apa. Awalnya gitu. Iya. Tapi kalau lawan Arab Saudi kalah, selesai. otomatis kan udah hampir Iya. pasti gak akan lolos kan. Iya. Nah berarti AFF yang akan menjadi penentuan. Iya. Nah tapi ternyata ini mengagetkan cuy. Soalnya di lawan Arab Saudi menang, AFF gagal, ujung-ujungnya dipecat gitu loh. Ini yang gue shocknya gue di situ sebetulnya. Tapi ternyata sejak udah dari kalah lawan Cina itu udah ada ancang-ancang buat pecat. Gue mau nanya, ada kabar apa sih di Cina? Nah, itu dia tuh. Kebetulan kita nggak ada yang di Cina ya. Kebetulan ini banyak audiens nih. Nih. Audiens nih, emang di Cina ada apa sih? Emang di Cina ada apa? Gue nempok dulu aja sebenarnya ada apa sih di Cina? Oh. Gonjang-ganjing banget kayaknya di Cina Iya, kan. kan kemarin sempat Pak Ketum sempat Ya jatuh handphone gua. sempat di press kan sempat ngomong ada dinamika Ada di percikan-percikan lah ya. percikan di Cina. Sebenarnya ada apa sih Pak? Nah, Kebetulan kita nggak ada di Cina juga. Jadi kita bisa jawab seutuhnya lah ya. Enggak, cuman gue semalam dengerin podcast dari mantan bos kita Hadi di Putadam ya kan. Iya. Tapi emang bener sih gue udah banyak denger kalau pemain-pemain diaspora ini atau enggak diaspora tuh sebetulnya bukan kata-kata yang tepat ya. Karena kenapa? Karena mereka waktu tinggal di Belanda itu belum punya paspor Indonesia kan. Benar. Yang lebih tepat tuh pemain heritage. Bisa. Pemain keturunan. Nah, jadi kalau istilah gue pakai nama istilah pemain heritage ya. Iya. Nah, pemain-pemain heritage ini kan dia lahir dan besar di Belanda. Budayanya Belanda, ketemu orang Asia yang tipe komandonya itu top down. Iya. Sedangkan kalau Eropa itu kan lebih bottom up. Iya. Jadi pemain itu boleh mengkritik taktik dari kalau di budaya di Eropa kan pemain itu boleh ngeritik taktik dari pelatih. Sedangkan Asia kan nggak terima kayak gitu. Nah perbedaan budaya ini yang akhirnya menjadi salah satu pemicu kenapa STI dipecat. Itu yang gua tangkep mungkin deh. Tapi kalau menurut lu hipotesis gue ini lu terima nggak? Lu terima nggak hipotesis Ada gue? masalah komunikasi nggak sih Pak menurut lo? Kalau komunikasi memang disinggung berapa kali memang karena memang ngehambat banget kan dan kita juga nggak bisa sepenuhnya percaya dengan translator gitu. Mungkin pasti satu atau pasti bahkan ada Betul, pasti miss-nya. ada selipnya lah ya. Tapi kalau perbedaan budaya itu gimana? Perbedaan budaya jelas ngaruh banget lah jelas. Karena akulturasi budaya itu kan nggak cuman sebulan 2 bulan ya Iya. bonding ya, dan pemain keturunan yang udah bonding dengan Sintayong pun itu butuh waktu lama gitu loh. Baru bisa apa ya akrab gitu lah. Pemain-pemain yang baru bergabung kan kayak Kevin Dix mungkin atau Michel Hurst juga ya mungkin butuh waktu gitu. Dan mungkin waktu dan momentumnya kurang tepat ketika kalah lawan Cina mungkin. Iya. Jadi mungkin di Cina ada apa konflik kali ya.
bisa dikatakan konflik mungkin yang kita sama-sama nggak tahu kecuali pemain itu sendiri yang tahu kan, dan suasana ruang ganti sendiri lah pemain-pemain itu yang paham. Iya, itu suasana ruang ganti juga baru dialami tim kesayangan gue di bawah Paulo Fonseca. Itu gimana ya? Joget-joget bro. Menang 3-2 men comeback men lawan Inter men. Ya itu ya itu. Dan itu produsernya Laziale loh. Terima kasih kita loh. Karena pelatih Milan mantan pemain Lazio kan. Iya. Tapi Sergio Conceição. Alami gini. Berarti memang perpanjangan komunikasi itu ya. Iya. Sama budaya. Budaya. Maksud Betul. Gini, ketika ada translator, ini masalahnya jadi hitungannya ada 3 bahasa ya? 3 bahasa. 3 bahasa. Pertama Sintayong, Korea. Terus ke Indonesia. Ini lagi bahasa Inggris. Jadi semua dibebanin ke translator. Kalau misalkan translatornya salah, lah. Nah, intinya perbedaan budaya itu emang parah. Jangankan yang beda negara ya, yang satu negara aja lu tanya nama Juminten. Pasti ada tersinggung-tersinggungnya juga ya. Kalau nggak biasa. Dia kan orang Surabaya, dia ke Jakarta pasti kaget. Kultur kita makan mie ayam pagi-pagi. Nah kan, kita sarapan mie ayam dia kaget. Paling bener sarapan mie ayam. Nih, bak nih bro. Ya pak. Berarti kalau dihitung-hitung Sintayong 5 tahun. Selama yang gue lihat ya, gue pernah baca, gue pernah lihat sih. Dari era dulu sampai sekarang, timnas itu nggak pernah punya pelatih yang lama. Iya bener juga ya. Paling lama ini ada 9 tahun. Alfred Riedel kan 2 periode tuh. Dia paling lama tuh berapa tahun tuh? 4 tahun. 4 tahun paling lama tuh. Ini ada, gue taunya. Ini di sini sih yang gue lihat Anton Pogbanik. Wajib 9 tahun. Iya. Terus Sintayong 5 tahun. 5 tahun. Terus siapa nih? Satu lagi. Peter Witt juga cepet. Aaron Albert capek, gue juga gak tahu tuh. Robert Rene Albert. Bukan, Aaron Albert. Apa? Wim Richbergen kali. Bukan, Richbergen kan sebentar doang. Satu lagi Peter Witt. Peter Witt. Menurut gua dulu 3 tahun. 3 tahun. Nah, Ivan Kolev berapa tahun? Kolev 2 tahun. Tapi 2 periode dia. 2 periode. Maksud gua kita mengutip salah satu legenda sepak bola Indonesia. Iya. Bambang Pamungkas. Ngomong selama dia main aja dia ngalamin pergantian pelatih itu bisa 7. Nah iya benar. Dan posisinya ketika si pelatih ini bawa taktik yang 4-3-3 misalnya. Terus pelatih lain 4-4-2 ngubah lagi. Ini ketika sekarang Sintayong udah dengan pakem 3-4-3-nya ini dengan pelatih baru, apakah ditelanjutkan atau diubah lagi? Pemain bakal melajari itu lagi nggak? Adaptasi lagi nggak? Sedangkan ekspektasi yang udah dibentuk sama publik sepak bola dengan Sintayong mainnya seperti itu walaupun pragmatis ya. Iya. Dengan cuma bertahan aja ngandarin counter attack. Tapi kan hasil. Hasil. Kita lihat nih bakalan jadi sepak bola bakalan jadi filosofi sepak bola seperti apa nih dengan pelatih baru. Gitu loh. Yang katanya pemain Eropa harusnya dilatih sama pelatih Eropa. Iya. Gimana menurut lu? Ya itu gimana? Tapi untuk di sepak bola modern mungkin para pemain juga kan lebih cepet lah improve-nya mungkin. Iya, pemain bisa memang 1-2 posisi. Iya, memang dipaksa buat. Problemnya adalah orang Belanda tuh tipikalnya keras, men. Berapa kali di tim nasional Belanda itu ribut sama pelatih. Iya, seperti tahun 90 misalnya. Iya. Itu Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Van Basten ribut sama Leo Beenhakker. Iya. Itu sama-sama Belanda loh itu. Dan Leo Beenhakker tuh pelatih ibaratnya pelatih kawakan, udah senior, tetap aja dirawat sama trio Belanda di Milan itu. Tapi memang trio Belanda itu jago ya. Iya. Berarti kalau jago layak lah ya. Untuk kritik pelatih layak kalau jago. Layak itu. Menurut gua, karena kan memang wajar lah pemain ngasih masukan ke pelatih. Menurut gua dengan adanya misalkan, ini kayaknya gua nggak bisa main di posisi ini, atau enggak, kok gua tiba-tiba ditaruh di sini nih, kayaknya boleh lah kita ngasih masukan 1-2 gitu. Tapi kalau misalkan memang beda kultur yang di Asia sama Eropa ya mungkin jadi salah satu problem juga. Problem yang ada di timnas sekarang gitu.
menurut gua ya, menurut kita pada mungkin salah satu problematik yang ada di timnas yaitu masalah budaya dengan pemain-pemain keturunannya sama ya masalah komunikasi. Nah iya. Tapi opini udah liar banget, men. Gua ngerinya kepecah, Nes. Iya, bukan. Tapi ini opini udah liar banget loh. Mafia lah. Iya. Inilah, itulah. Iya. Sekarang gue mikir gitu loh. Orang sekelas Bapak Ete gitu. Masa sih bisa disetir mafia gitu loh. Satu. Itu masa sih gitu loh. Itu mungkin. Kalau exco aja ya gue Allahu alam ya, cuman exco aja juga gue lihat ya, mereka memang orang yang ya gue nggak tahu integritasnya gimana, gue nggak tahu ya, Allahu alam juga ya. Cuman gue rasa enggak lah ya kalau disetir mafia ya. Tapi memang tadi kan anak-anak juga baru preskon nih sama salah satu anggota exco ya, Bapak Arya Siddulingga. Dia bilang ini adalah keputusan yang sebetulnya sulit gitu loh. Iya. Karena ini perjudian sebetulnya. Lu mau tetap ST tapi di situ-situ aja atau dalam tanda kutip berjudi dengan mendatangkan pelatih baru tapi bisa loncat lebih tinggi gitu. Nah, nih, Pak. Gimana, Pak? Pak? Pelatihnya apa? Pelatih yang 90% diomongin ya Nah, itu. adalah Patrick Kluivert. Nah, sebagai pemain dia mah jago. Jago, UCL top scorer dulu di Euro ya. Gue inget awal-awal gue nonton bola itu tahun 95. Tua lu? Ya. Gua belum Waktu Milan kalau lawan Ajax. Tadi dulu, Alfa belum lahir nih. Gak apa-apa. Waktu Milan kalau lawan Ajax. Itu yang golin Patrick Kluivert bukan ya? Yang 1-0 tuh kalah Milan di final tuh. Final Liga Champions 95. Kluivert kan yang golin. Habis itu tahun 96 Kluivert ke Milan tapi flop. 97. Waktu zaman Fabio Capello balik lagi tuh ya. Iya betul. Nah Ya, itu. gua dari tadi ganti-ganti mic mulu mic gua. Jadi intinya enggak. Enggak, tapi Kali gua ganti mic. Gimana sih lu? enggak, jadi intinya adalah banyak orang yang mungkin nggak tahu kalau sebagai pemain tuh Patrick Kluivert jago. Apalagi yang generasinya Alpha nih, gue nggak tahu nih. Lu tahu nggak Patrick Kluivert? Lu ngeliat dia main nggak? Sempet ya enggak lah kalau ngeliat dia main, Bang. Tapi lihat rekamannya dia main. Rekaman dia main ngeliat lah sama Serius lu nggak ngeliat dia main? Gue lahir 99, Bang. Dia lahir 99. Tahun berikutnya dia top scorer Euro. 99 MU yang comeback di injury time lawan Bayern Munchen. Iya. Munchen menit 6 golin Mario Basler. Iya kan? Lihat kan tendangan bebas tuh Mario Basler kan. Dibalas sama MU 2 tuh di injury time sama Ole salah satu yang Teddy Sheringham ya. Nah, itu. Paham kan ngelihatnya di football dong. Iya. Ya bodoh. Tapi fun fact, jersey pertama gue adalah jersey Lazio. Bokap, dibeliin bokap. Enggak, dulu. tapi Gue nggak mau takut dihujat. gue berterima kasih sama Lazio karena alumni Lazio jadi pelatih yang bagus di Milan. Balik lagi ke Kluivert sekarang. Dia kalau ngeliat CV-nya Kluivert menurut lu gimana? Iya. Ya, CV-nya harus sih diomongnya jelek. jelek lah. Kurang jauh lah kalau dibanding sama Sintayong sebelum ke timnas ya kurang jauh banget lah. Tapi sebagai asisten. Nah dulu. Tapi gue mau ngomong apa? Lu sih motong. Ya udah. Lupa udah lanjut dulu. Ya enggak, tapi sebagai asisten kan bagus deh. Sebagai asisten. Asistennya Van Gaal di Belanda. Di Belanda waktu Brazil 2014. Waktu itu tempat ketiga. Emang iya. Iya. Waktu itu Kluivert itu salah satu asistennya. Itu bagus dia. Nah ini apakah nggak cukup di CV dia sebagai asisten jadi penghuni tempat ketiga Piala Dunia terus dia ngelatih Indonesia? Juga cuma jadi Asisten, iya. Pelatih kepala cuma di Curaçao ya. Berarti di Curaçao. Curaçao gue ngeliat videonya ada yang Di Adama Davis Park. Ada aja gue bilang. Tiba-tiba nge-share Curaçao lagi main lawan Bahrain. Yang kalah 4-0 ya. Kalau 4-0 kipernya begitu. Iya, Adama Demispor gagal. Gagal. Ya jelek kan intinya. Iya. CV-nya tapi kan ya. Nah, kalau argumennya adalah sebagai asistennya Van Gaal ya yang harus disorot berarti Van Gaal-nya mungkin. Iya. Kerjasamanya gitu. Iya. Mungkin dia bawa asisten yang bagus kah? Ya Kan nggak tahu. tergantung Van Gaal bisa meluluskan menjadi pelatih yang bagus juga nggak kayak Enggak. Arteta dengan Padahal di Pep Belanda gitu kan. tuh di Belanda yang available banyak loh.
Iya, Arteta sama Pep tuh asistennya. Ya. Iya, Arteta mantan asistennya Pep kan. Bener. Iya. Setelahnya kan lulusnya kan jadi bagus gitu loh. Sebetulnya banyak loh pelatih Belanda yang nganggur dan bagus. Kalau mau yang tuaan dikit Bert van Marwijk atau Henk ten Cate. Ya. Henk ten Cate kan walaupun dia jadi pelatih kepala kurang bagus gitu kan. Tapi pengalaman jadi head coach ada gitu. Ada lagi mantan yang punya darah Indonesia juga. Siapa? Giovanni Van Bronckhorst. Iya. Tapi emang dia pernah sukses. Ya nggak tahu kan, gue nggak tahu. Tapi kayaknya kalau CV-nya lebih bagus. Lebih bagus dari Kluivert. Atau Mark van Bommel. Van Bommel. Van Bommel lagi nganggur. Philip Cocu lagi. Ini juga. Pemain-pemain Belanda kalau dibilang ya nama-nama besar seperti itu, mungkin ya kita nilainya bisa bagus. Mungkin Kluivert itu bisa jadi bagus kok. Nah, iya. Semuanya kan serba gambling ya, kita nggak tahu lah. Nggak bisa kita ngelihat masa depan orang lewat masa lalunya gitu. Nah, udah gitu supporter sekarang lagi gila-gila dan nuntut hasil sekarang udah nuntut hasil. Karena mau nggak mau kan mereka. Mau nggak mau nuntutnya hasil. Jadi gue ngerinya nih dia datang baru kalah sekali. Iya. Udah Liverpool baru kalah sekali, Nes. Dia belum datang udah di Dewi. Iya. Liverpool out. Gimana nih? Tekanannya gede banget berarti. Iya, banyak PR-nya ya. Banyak PR yang desain oleh diri dia sendiri lah. Tapi kalau di atasnya The Van Gaal sih enak ya. Misal, tapi kayaknya enggak lah. Tapi kan udah dibantah kata sama. Iya, sudah dibantah PSSI. Gulit. PSSI sama Gulit. Ya umurnya 72, men. Iya. Umurnya Van Gaal 72, jadi direktur teknik capek. Tapi nilai plusnya Kluivert menurut gua ya, ini kan pemain-pemain keturunan Belanda ya. Sedangkan si Kluivert ini mantan pemain timnas Belanda. Mungkin itu yang jadi. Iya, jadi dihormatin pemain-pemain. Iya. Oh ini abang-abangan gua nih ya, gitu. Mantan penyerang juga kan, timnas kita kan lagi penyelesaian akhir. Nah, itu bisa sih. Iya. Jadi intinya pasti ada pertimbangan dari Bapak Erik. Kalau bener Kluivert. Iya. Kalau bener Kluivert, tapi kayaknya sih bener. Ada logistik tuh. Udah datang. Ya udah, lanjut dulu. Ya, yuk. Apa? Sampai mana tadi? Kluivert. Sekarang berarti tantangan Kluivert itu ada di lawan Australia. Langsung away. Ya udah. Bowlers gue sambil makan ya karena perut gue kosong. Ya udah. 17 bakery. Ya udah intinya gitu. Iya, tantangan pertama adalah langsung tandang melawan Australia. Yang pelatihnya juga baru kan Australia. Iya. Kalau mati nih gue rasa. Enggak, berarti di grup itu rata-rata pelatih baru semua loh. Iya, Arab, Australia. Arab balik kan? Arab balik lagi. Maksudnya pelatihnya baru yang bekas Piala Dunia kemarin. Iya, Renard yang ngalahin Argen. Hasilnya kurang. Lalu Australia. Jepang jelas lama. Si podcast apa sih boleh makan? Enggak apa-apa, boleh. Terus? Terus yang lain. Apa sih? Yang lain gue lupa. Pokoknya intinya berarti Indonesia, Australia, ya kecuali Jepang lah. Arab Saudi, ada pergantian pelatih. Bahrain ada pergantian pelatih ya? Enggak. Cina juga nggak ada. Iya. Ya jadi ada 3 dari 6 peserta itu ada mengalami pergantian pelatih. Ya iya. Di fase ini ya. Fase ini. Ya kita tunggu aja lawan Australia. Sama tanggal 12. Terus intinya adalah ada 3 dari 6 peserta di grup ini. Grup berapa sih? Gue lupa grup 3 Grup C, grup 3 lagi. Grup 3 Kopassus. Banyak mulu jadi bego. Ya, jadi grup C itu 3 dari 6 ada mengalami pergantian pelatih. Jadi intinya adalah banyak tim di grupnya Indonesia itu mengalami turbulensi. Ini harusnya bisa dimanfaatkan dong. Pak, gua di luar dari itu semua Pak. Maksud gua, menurut lo sesuai ekspektasi lo nggak tiba-tiba Sintayong dipecat dan gantinya Kluivert Bumi? Dipecatnya sih udah expect ya. Ya kalau itu ya. Pasti di kalangan kita udah expect lah ya. Kalau penggantinya beneran Kluivert di luar ekspektasi, nggak pernah kepikiran sih. Tadinya lu mau siapa? Kalau dibilang Belanda ya
ya pelatih-pelatih yang kita sebutin tadi lah. Hang Tenkate minimal lah. Lu aja mau lu siapa? Gue nggak ada spesifik yang pengen. McManamy udah tahu gagal dulu. Enggak, tapi publik itu sekarang gini nilai. Setelah nama Kluivert muncul dibandingin mending Thomas Doll. Thomas Doll itu menurut gue paling cocok sih. Cuman problemnya kan lu tau sendiri. Thomas Doll budayanya keras. Kalau itu gue setuju. Ya setuju lah. Ini harus serius ngomongnya. Iya, kalau itu gue setuju. The Jack. Persib berapa? Ya kalau menurut gue ya dengan kultur yang udah si Thomas Doll ini kenal, kenapa enggak ya? Kenapa nggak dicoba ya? Nah iya. Dia udah tahu kultur sepak bola Indonesia. Yang acak adut ini menurut Dia juga orang Eropa. Dia juga yang pernah kritik Sintayong dan PSSI. Oh tapi kayaknya nggak masuk kalau Nah itu kuncinya. Udah pernah kritik PSSI bro. Udah pernah. Nah itu dia masalahnya. Dulu baru sampai ke Persija langsung ngeritik Piala Presiden. Bener. Nah itu. Bukan Piala Menpora. Jadi terlalu Piala keras. Menpora ya, Piala Menpora ada zaman dia. Piala Menpora. Thomas Doll ini terlalu keras orangnya. Jadi kayaknya nggak cocok sama kultur Indonesia. Iya. Piala Presiden. Piala Presiden yang di Kalimantan mainnya. Enggak, jadi gini. Menpora yang juara. Oh iya benar. Enggak, jadi menurut gua kalau Thomas Doll itu hubungan ke pemain akan bagus. Iya. Tapi hubungan ke federasi yang agak gua ragukan. Itu harus kita akuin dong. Iya. Itu bisa dipotong ya? Enggak apa-apa. Itu enggak masalah, itu kan pendapat gua. Benar. Hubungan ke federasi yang belum tentu baik. Karena dia orangnya terlalu keras, suka ngeritik ke atas. Ini yang bahaya untuk kondisi sebetulnya. Ya udahlah. Kondisi secara keseluruhan. Menurut lo gimana? Rating lo dari 1 sampai 10 Kluivert berapa? Itu mah terlalu multiple choice, man. Gak apa-apa. 3/10 lah. Anjing. Sebegitunya. 11 dari 100. 3 dari 10. 3/10. Kenapa? Iya, karena CV-nya. CV-nya. Gue sih pengen nanti dia bakal jadi apa ya? Kita kalau bener sama dia. Nah iya. Karena kita harus akuin Patrick Kluivert emang ini ya Pak ya. Sebagai pelatih, sebagai head coach. Iya. Belum teruji. Belum teruji. Tapi kenapa Payet dia? Ya kalau beneran dia mungkin Enggak sih ya. Enggak, karena ini juga kan yang datang pas Natal. Bukan, ada tiga pelatih diundang yang datangnya cuma Patrick Kluivert. Iya. Satu itu ya. Terus yang diundangnya katanya pas Natal. Iya. Ya kalau pas Natalan nggak apa-apa. Ibadahnya kan malamnya. Iya Pak. Iya, paginya kan bebas. Perayaan ya, siang perayaan kalau di Siang Eropa perayaan. perayaan. Cuma makan-makan bareng Kayaknya keluarga. waktunya nggak cocok, Nes. Hah? Waktunya nggak cocok. Kok waktu begini sih? Waktu kan Waktu uang. begini dong. Waktu adalah uang. Jadi menurut gue ya PSSI kan punya waktu buat cari yang lain. Tapi Pak menurut lo tepat gak netizen ngungkit-ngungkit masa lalu Kluivert yang pernah judi gitu? Setelah gua baca beberapa artikel ya, sebenarnya nggak pernah terbukti gitu. Enggak, lagi judi kan legal di Eropa. Iya ya. Kalau itu mah bukan masalah buat gua. Yang diomongin orang kan dia katanya penjudi. Padahal kalau gua baca kasusnya dia tuh punya utang ke apa ya, utang judi online itu dan udah dibayar dan di pengadilan pun nggak diusut. Nah iya. Nah kurang paham deh kita tuh ya. Ini udah kelihatan kan yang pernah main siapa? Kagak kok nggak pernah main di Ngeliat butuhkan yang kagak tahu kok. Yang banyak diomongin yang judi dan itu setelah gue baca sih katanya di pengadilan ya udah nggak ada. Terus yang dibahas lagi tuh kontroversi yang dia pas jadi pemain pernah nabrak orang yang meninggal pas masih di Ajax. Itu mah urusan lain lah. Enggak, yang paling vokal kan judi. Sama satu lagi pernah dituduh jadi pelaku pelecehan gitu sama geng rap gitulah, tapi nggak terbukti juga. Nah itu dia. Tapi sebagai pesepak bola terkenal di masanya dia, itu jadi catatan. Iyalah, enggak, itu opini-opini yang menurut gue liar sih. Iya liar. Kurniawan juga punya catatan. Iya. Ya udahlah, itu kan masa lalu dan judi itu adalah sesuatu yang legal di Eropa. Jadi menurut yang gua keberatan sama Patrick Kluivert bukan masalah
track record yang pernah judi. Tapi emang track record sebagai pelatihnya kurang. Itu aja. Jadi kita harus objektif ngelihat dia sebagai pelatih lah ya. Iya, dia as a coach. Bukan ya dulu-dulunya gitu. Kalau misalkan ngelihat tiba-tiba yang keluar nama Dah, gua agak kecewa juga sebenarnya. Tapi ya mau gimana, udah mungkin keputusan PSSI-nya kayak gitu. Nah iya. Yang jelas kalau Fabrizio Romano udah bersabda mah 2+2 katanya. Kontraknya 2 tahun plus 2 tahun. 2 tahun. Jadi 2 tahun plusnya ini opsi ya kalau tapi kan itu semua opsi. Semua opsi. Sintayong pun udah diperpanjang kan sebenarnya sampai 2027. Iya, itu dia. Ada Dipecat pun dapat kompensasi kan dia. Oh, berapa? Puluhan M. Yang gue denger puluhan M. Puluhan M. Sisa kontraknya Sintayong itu udah dibayarkan sama PSSI. Iya, yang gue denger puluhan M. langsung dibayarkan ya? Puluhan M ya. Anjir puluhan M, gue padahal nggak pernah lihat duit sebanyak itu. Duit 3 digit yang belum pernah lihat. Iya. Ya udah intinya jadi ya sekarang kita tinggal lihat aja gimana kalau misalkan benar PT Lever, kita tunggu aja di kualifikasi. pas lawan Australia. Ya, dan yang gue takutkan nih sebetulnya dengan pelatih baru ini jatah untuk pemain home ground makin dikit, men. Iya, bisa jadi. Pemain home ground tuh maksudnya pemain yang dibina di sini ya, guys ya. Misalnya Rizky Ridho, Marcelo Ferdinand itu pemain home ground. Iya. Tapi kayaknya dengan kualitas mereka ya seperti Iya, tahu. Udahlah, tinggal kita lihat gimana. Cuman ya, ibaratnya ya kalau timnas senior sebetulnya ya prinsipnya itu tarung bebas ya. Iya. Tarung bebas. Lu punya kualitas lu pasti masuk timnas senior kok. Iya, enggak masuk sih masuk. Cuman kan kalau jadi penghangat bangku cadangan kan pemain sekelas Rizky Ridho sayang kan kalau jadi penghangat bangku cadangan dong. Enggak lah. Dan Enggak sih. kalau pelatih baru kan dia belum ada kenal pemain-pemain kriteria lebih mendalam kayak Sintayong yang udah pasti bisa kita tebak nih siapa yang posisinya. Di sini. Dan penggantinya ini nih. Menit 70 dia masuk nih. betul. Nah, gitu. Nah, ini kita belum tahu. Jadi ya serba kejutan. Betul. Pemain yang dipanggil nanti bisa jadi pemain-pemain yang sebelumnya udah nggak dipanggil kayak Elkan Baget bisa masuk. Atau yang biasa langganan nggak dipanggil. Iya. Dan nah sama satu lagi nih yang gua sorotin juga adalah penggemar sepak bola Indonesia, men. Kelompok supporter di Indonesia yang sangat setia. Kok statementnya kok kayak gitu ya? Maksudnya, ya maaf ya, gue agak sedikit kritik. Jadi kritis boleh, tapi belajar statuta itu penting gitu loh. Jadi ada yang ngomong nyalain Exco. Exco harus dievaluasi sama PSSI. Itu logikanya gimana? Exco harus dievaluasi sama PSSI. Ini bentar ya. Enggak, ini nggak apa-apa. Ya, Ini sekalian edukasi soal statuta. mungkin yang belum tahu Exco kan bagian dari PSSI. Bukan bagian, Exco itu adalah PSSI. Iya. Jadi ya kalau misalkan PSSI ngevaluasi Exco ya sama aja PSSI ngevaluasi PSSI. Nah, Iya. jadi gini loh, intinya Exco itu adalah Exco itu bisa diganti pas kongres. enggak, jadi Exco itu ditunjuk sama Kongres. Iya. Ya. Ketua umum dan wakil ketua umum juga termasuk Exco. Iya. Posisi mereka itu kolektif kolegial. Iya. Kolektif kolegial, jadi mereka sejajar dan keputusan-keputusan PSSI itu dihasilkan dari rapat Exco, bukan dari keputusan ketua umum. Betul. Jadi tidak bisa Bapak Erick Thohir atau Mbak Ratu Tissa sama Pak Jainuddin Amali mengevaluasi Exco. Lah mereka sejajar. Iya. Seperti itu ya, guys ya. Ya, gitu. Jadi yang bisa mengevaluasi Dan PSSI Exco itu nggak tersentuh oleh pemerintahan ya, Iya, nggak DPR bisa. gitu. Yang bisa mengevaluasi Exco itu adalah Kongres. Kongres. Jadi kalau mau ente mau demo itu demo ke Pengprov masing-masing daerah lu. Gitu. Nah, betul. Ke Aspro, kok Pengprov, Asprov. Sorry anjir. Orang lama banget gua Pengprov. Beda organisasi loh, Pengprov. Iya. Tim Liga 1. Nah, iya. Nah, tim-tim Liga 1. Tim Liga 1, Liga 2. Nah, lu kumpulin semua. Tim Liga 2 juga nggak semua. Ya, minta Iya. buat kongres kalau bukan Exco. Nah, minta buat gulirin KLB. Ya. Kongres luar biasa. Jadi lu demo ke Asprov masing-masing. Enggak semena-mena lu tiba-tiba ganti Exco. Terus kalau lu misalnya klub favorit lu anggap Persija apa Persib, ya udah lu demo ke Persija gitu loh.
Demo, gulirin KLB gitu. Bukannya mau ngajarin, tapi bukan mau ngajarin begitu. Iya, karena Persija itu voter, Persib voter, Persebaya voter juga. Semua tim-tim Liga 1 itu voter. Liga 2 sebagian. Ya, pokoknya voter tuh kalau nggak salah ada 87 lah. Iya. Termasuk futsal. Nah itu Federasi Futsal. Demo juga. Ayo Jum, hati-hati Jum. Lah nggak jadi bikin konten. Wah, Studio beda. ya, beda studio. Ya, Pak, thank you. Siap. Entar dulu. Hostnya kan gua. Oh iya benar. Yang tutup siapa? Udah silakan, Pak. Nah, jadi intinya itu ya para supporter ya. Emang harus nih, ini tugas PSSI Pers juga sebetulnya untuk mengedukasi supporter soal law of the game sama statuta. Nah, kebetulan Presiden PSSI Persnya lagi ngetik dan nanti akan gua sampaikan ke dia. Yo, hati-hati. Akan gua sampaikan ke beliau untuk bikin acara gitu loh. Sama supporter undang Ultras Garuda, undang La Grande dan komunitas lainnya untuk edukasi masalah statuta dan law of the game. Nah, itu penting karena banyak tuh yang supporter yang bilang, wasitnya begini, wasitnya begitu. Padahal secara law of the game, wasitnya udah tepat melakukan itu, gitu loh. Jadi intinya itu. Ya, kalau gitu Ebolers udah dulu perjumpaan kita di episode kali ini. Intinya gua sebagai host di sini, gue sedih Sintayong dipecat di waktu yang seperti ini, di waktu kita lagi sayang-sayangnya ya beliau ya. Tapi ya itu sudah keputusan dari federasi untuk mengganti Sintayong dengan alasan atau dengan argumen Indonesia akan bisa lebih baik dengan pergantian pelatih dan pelatih baru. Iya, dan pelatih baru dianggap bisa lebih cocok sama pemain-pemain heritage ini. Dan gue terima kasih untuk Coach Sintayong atas pengabdiannya selama berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun udah ngasih cerita-cerita indah ke kita semua dan semoga kita bisa ketemu Sintayong di kesempatan lain ya. Mudah-mudahan kali aja dia ngelatih Persija suatu saat. Malaysia gitu, ngelatih Malaysia. Atau ngelatih Persib gitu kan. Dewa United bisa kan. Jadi ya intinya ya begitulah. Ya udah dulu perjumpaan kita hari ini. Selamat malam dan salam Ebola. Ya. Terima kasih, Coach.